Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Oke, Bismillah, Alhamdulillah, teman-teman sekalian, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan suasana yang sudah agak berbeda karena memang kondisi studio, Alhamdulillah sudah kita sedikit renovasi dan Alhamdulillah sekarang kita kedatangan tamu yang Masya Allah sangat luar biasa menginspirasi teman-teman semuanya. Beliau adalah Nur Faisal Sulaiman SPD yang beliau dulu juga termasuk anggota Irmadah. Beliau juga masuk ke apa namanya struktur Irmadah ya, yang sekarang sudah lulus tapi tetap mengabdikan seluruh jiwa dan raga untuk kegiatan Irmada. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas Faisal Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Allah Masya Akbar. Allah. Kayaknya semangat banget udah buka puasa. Alhamdulillah harus semangat dong. Harus Apalagi ini kan 10 hari mau terakhir ini. Oh, Harus 10 semangat hari gaspol terakhir dong. menuju Menuju Idul Fitri. oh, kira ini 10 hari terakhir itu ada ya kan malam Lailatul Qadar itu kan terdapat di 10 hari terakhir kirain. Tapi memang rata-rata orang itu puasa yang paling dinanti-nanti itu adalah Idul Fitri. Bener nggak Mas? Ya benar. Semua orang kayak gitu ya Mas ya? Apalagi di waktu mau buka gini. Wah luar biasa. Di Oh waktu iya, mau Masya buka Allah. sama nunggu Idul Fitri. Wah ini yang ditunggu-tunggu banyak orang. Masya Allah. Selain Oke. Idul Fitri doang buka. Buka puasa juga gitu ya. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana keseharian Mas Faisal sekarang? Lagi sibuk ngapain? Alhamdulillah sekarang ya lagi belajar menyibukkan diri sih. Masya Allah. Jadi orang sibuk ya? Ya dibilang sibuk ya dibilang enggak ya enggak. Yang bener Mas, yang jelas-jelas aja, jangan kayak gitu. Ininya gini, Sibuk. kalau ada kegiatan baik ya insya Allah itu bermanfaat bagi saya dan umat dan masyarakat sekitar ya insya Allah ya saya lakukan itu. Masya Kalau Allah. misalkan ya kalau waktu luang ataupun apa ya kita gunakan untuk belajar ataupun murojaah ataupun apa Masya gitu Allah, ya. Masya Allah. Oh ya kebetulan teman-teman Iya sih. sekalian, Mas Faisal Sulaiman itu sekarang alhamdulillah lagi menjalani studi pondok pesantren ya di Di Fastabil Khairat. Fastabil Khairat sesuai dengan tema hari ini yaitu Fastabil Fastabil Khairat. Khairat. Oke, kebetulan beliau juga minta untuk mengangkat tema pada kesempatan kali ini ya Fastabil Khairat. Artinya apa Mas Faisal? Kalau dalam Quran surat Al-Baqarah itu kan udah Ali Imran. Al-Baqarah dong. Oh, Al-Baqarah. Iya. Likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Masya Nah, Allah. itu di situ bahwa kita garis bawahi fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat ini adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, dalam berlomba-lomba kebaikan kita tahu dong namanya lomba itu harus ada yang pertama persiapan itu. Kalau tidak ada persiapan mana mungkin kita menang itu. Ya, betul Iya enggak? sekali. Ya, Bener betul, enggak? betul, ya. Misalkan kita mau lomba sepak bola nih. Kita nggak langsung main gitu aja, pasti harus ada persiapan. Kalau nggak ada persiapan, mana mungkin kita bisa menghadapi lawan yang lebih kuat. Masya Allah. Kalau kita udah ada persiapan, udah ada strategi, nanti ada motivasinya, ya insya Allah ya dengan kemampuan kita dan izin Allah ya insya Allah kita menang itu. Ya Allah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, mungkin banyak orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satu bulan Ramadan itu ya disebut juga dengan ada bulan kesabaran, kita melatih kesabaran. Ada juga yang kita bulan Ramadan itu disebut dengan berlomba-lomba dalam fastabiqul khairat dalam kebaikan itu. Yang namanya lomba yang saya katakan tadi, kita harus ada namanya persiapan. Persiapan. Sebenarnya kalau dalam ajaran Islam itu sendiri kan udah sebelum puasa itu sebenarnya kita harus ada persiapan sebelum menyambut bulan Ramadan jauh-jauh hari gitu Mas. Misalkan kita persiapan puasa sunnah nih. Melatih diri dulu Iya, gitu. melatih dulu. Kalau orang awam itu kalau puasa bulan Ramadan itu kan terasa berat. Ya. Kenapa terasa berat? Karena nggak terlatih. Oh, kayak Itu gitu. masalahnya. Oh, iya. Coba lihat. Kalau kita coba latihan puasa Senin ataupun Kamis itu. Kalau bisa ya dua-duanya. Insya Allah dengan terlatih
ya pas waktu bulan puasa ya kita hanya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Masya Allah. Bener ya, Mas? Iya benar sekali. Oke. Tadi Mas Faisal mengatakan bahwa sebelum kita melalui bulan suci Ramadan harus ada yang dipersiapkan. Nah, Iya, untuk Mas Faisal sendiri apa saja sih yang Mas Faisal persiapkan sebelum masuk ke bulan suci Ramadan hari-hari kemarin? Baik. Mungkin ini untuk salah satu triknya ya. Oke, Trik dan tip ataupun cara-caranya. Iya, boleh. Mungkin teman-teman sekalian mungkin bisa punya trik tersendiri ya. Ini salah satunya itu. Kita yang tadi yang saya katakan kita melatih diri untuk melakukan kebaikan walaupun itu sedikit itu. Ya minimal kita tersenyum dulu lah kepada orang lain. Kan senyum itu juga sedekah kan, Mas? Ya, boleh. Tapi jangan berlebihan juga. Nggak boleh juga ya. Iya. Karena Kalau segala berlebihan sesuatu nanti- yang berlebihan itu tidak baik. Iya benar sekali. Oke. Tapi tawasud aja setengah-setengah aja. Ya. Tapi dalam kebaikan ya jangan setengah-tengah, Langsung aja. totalitas gitu Wah, ya? iya total aja, langsung Oke. gas gitu. Yang kedua itu kita melatih diri kita untuk belajar mensucikan diri dalam artian kita menjaga lidah kita melatih pikiran kita untuk tidak berpikiran yang negatif. Biasanya itu kan kita pikirannya yang ya semua kata ya enggak terjadi kepada diri kita semua ya. Pikirannya yang enggak ya, Yang seuzon negatif. itu. Ya, seuzon mah kayaknya udah jadi penyakit semua orang. Nah itu makanya kita harus latih dulu sebelum Ramadan itu. Kan ada bulan ini kan sebelum Ramadan itu bulan apa ya Mas? Apa yo? Sya'ban. Nah itu kan bisa ya, kita latih untuk ya belajar diri untuk mensucikan sedikit-sedikit lah. Iya. Ya semampu kita lah. Itu yang kedua. Yang ketiga kita belajar kayak puasa sunnah gitu. Puasa sunnah Senin Kamis gitu. Ya kita belajar juga untuk bisa mungkin kebanyakan orang itu di bulan puasa itu banyak yang bobor ataupun tidak kuat itu. Bolong. Nah itu bolong. Bubur apa namanya? Iya bobor. Kalau di dalam kalau di daerah saya namanya bobor gitu. Dari Mas Faisal dari iya Mas Faisal dari mana? Dari Bumiayu. Bumayu. Kita sama dari Bumayu Mas Faisal. Oh sama. Saya juga dari Bumayu. Tapi beda desa. Beda desa. Oke. Tadi lanjut udah orang-orang yang sudah bobol ya, bobol. Nah kenapa di bulan puasa di bulan suci Ramadan itu banyak orang yang tidak kuat itu? Karena dari hari-hari sebelumnya itu tidak persiapan. Itu yang pertama. Yang keduanya itu kalau di bulan biasa itu yang puasa sedikit. Ya. Jadi godaannya banyak. Kalau di bulan Ramadan itu kan puasanya banyak, orang-orang banyak gitu. Ibaratnya rata lah. Kalau biasanya di hari-hari sebelumnya minimal 5% atau 10%. Kalau di bulan Ramadan itu kan kayak diwajiban. Harus ditekankan gitu. Jadi Kayak banyak kewajiban. gitu. Nah iya makanya godaannya sedikit. Walaupun godaannya sedikit tapi tetap aja manusia tergoda gitu. Banyak Tergoda yang buat di warung-warung bolong gitu. tadi. Buat batal puasanya. Nah itu. Padahal kan Allah kan menjanjikan bahwa di bulan suci Ramadan itu kan pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Iya. Tapi masih ada godaan. Berarti yang disalahkan siapa? Manusianya sendiri. Tadi bukan setan, bukan Iya, setan. berarti selama ini kalau ada orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian mereka tadi ada bolong ya, bobor. Nah, itu. Berarti yang di sana nggak boleh jinnya dong, nggak boleh setannya dong. Ya, bukan. Tapi manusianya sendiri. Iya. Itu berarti yang pertama itu pengontrolan dirinya itu masih kurang. Masih perlu bukan kurang, masih perlu latihan lah. Oke. Ya misalkan saya juga masih berlatih itu. Banyak sekali cobaan-cobaan apalagi kita di masa muda itu. Cobaannya banyak sekali itu. Oke, lanjut barangkali ada trik lagi Mas Faisal yang lain. Yang keempat mungkin kita juga terlatih dalam di bulan suci Ramadan itu kan ada sholat tarawih ya, sholat malam. Nah, kita bisa latih itu, kita bisa bangun sholat malam walaupun itu 2 rakaat itu. Masya Allah. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya Mas Faisal. Oke, pertanyaannya nggak terlalu susah sih. Tadi kan sudah sesuai dengan tema kita itu di bulan suci Ramadan harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya. Dan sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan, tadi dianjurkan untuk persiapan. Iya. Nah, lantas apa saja sih yang kita lakukan di bulan suci Ramadan agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tadi senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Untuk Mas Faisal sendiri nih yang Masya Allah notabene anak pondok kan, Masya Allah di pondok gitu. Nah,
kiat-kiat apa saja yang harus kita lakukan agar kita bisa senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan? Mungkin yang pertama ya, jadi amalan yang kita melakukan amalan-amalan ringan dulu mas, sebelum amalan-amalan berat. Jadi Contohnya? contohnya misalkan kita kayak tadi, misalkan waktu sholat itu, kita di awal waktu gitu, jangan sampai kita ketinggalan dari takbirnya imam itu. Itu kalau berusaha itu, kalau udah 1 bulan itu masya Allah banget itu, ampunan Allah, kasih sayang Allah, insya Allah diberikan itu. Tapi dengan 2 cara. Yang satu sesuai dengan perintah, sesuai dengan cara Nabi Muhammad. Yang keduanya ikhlas. Kalau tambah 2 itu, insya Allah ya nggak jadi gitu. Maksudnya orang-orang tertolak yang gitu. orang-orang yang beribadah kepada Allah, terutama sholat wajib. Kalau misalkan mereka mampu untuk selama berapa tadi? 30 hari. Minimal itu. 30 hari takbirnya bareng sama imam. Iya. Artinya nggak jadi makmum masbuk gitu. Iya, ya kita berusaha lah semaksimal itu. Itu yang pertama. Yang kedua ya kita berusaha untuk menjauhi kemaksiatan. Walaupun itu di bulan Ramadan, ya kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk menjauhi lah. Karena kemaksiatan ya awal dari dosa kita gitu. Masya Allah. Walaupun dosa kecil ya nanti kecil nanti Jadi banyak. Oke. itu. Kemudian yang lain ada lagi ya Mas Faisal? Yang kebaikan. Kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain. Contohnya? Gitu. Contohnya kita misalkan di bulan Ramadan itu ada kegiatan panitia amalia Ramadan gitu misalkan. Kita ikuti itu. Betul. Walaupun itu nanti kita anggap seperti kegiatan ini pasti ini aja gitu. Jangan, kita melihatnya hikmahnya. Nah, iya. Hikmahnya misalkan kita mengadakan kegiatan ini untuk apa gitu. Untuk siapa sasarannya? Misalkan untuk biasanya di panitia amalia Ramadan itu kan ada baksos itu ke masyarakat. Itu bagus, itu salah satu sasarannya ke masyarakat. Jadi tidak hanya misalkan kegiatannya hanya di kampus ataupun pribadi itu, tapi kita juga berbagi. Terjun ke lapangan, ke masyarakat. Oke, baik Mas Faisal. Mungkin banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita jadikan sebagai motivasi, juga sebagai dorongan agar kita juga senantiasa berfastabiqul khairat. Nah, satu lagi Mas Faisal, pertanyaan terakhir. Mungkin kegiatan apa sih yang jadi keseharian Mas Faisal yang dilakukan secara istiqomah? Misalkan tadi kan kayak misalkan sholat jamaah di awal waktu kan nggak di semua waktu bisa, karena kita lagi perjalanan jauh dan lain sebagainya. Nah, satu amalan yang mungkin Mas Faisal laksanakan tapi itu istiqomah dari dulu sampai sekarang masih dikerjakan, itu apa Mas Faisal? Kayaknya ada rahasia-rahasia juga gitu. Apa ya, sebenarnya di masing-masing pribadi kemanusiaan itu ya pasti ada satu amalan, seharusnya ada satu amalan yang dititik beratkan, walaupun semuanya itu penting itu. Jadi jangan satu fokusan itu, tapi bisa beberapa itu. Jadi ya kalau misalkan fokusnya ya intinya yang tadi, kalau itu kebaikan dan baik bagi saya dan diridhai Allah, ya insya Allah itu adalah kebiasaan yang baik gitu. Masya Allah, Masya Allah. Oke, Masya Allah. Iya. Oke, mungkin luar biasa sekali Mas Faisal. Alhamdulillah saya juga sedikit termotivasi, bukan sedikit sih, banyak termotivasi dari apa yang Mas Faisal sampaikan. Semoga teman-teman sekalian juga yang mendengarkan bisa ikut termotivasi dari apa yang Mas Faisal sampaikan. Ada pesan terakhir? Kata-kata terakhir buat teman-teman sekalian. Kata terakhir ya. Gunakan waktu terbaik mungkin, sebisa mungkin untuk kebaikan, untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam mencapai ridhonya Allah, untuk mencapai surganya Allah. Masya Allah. Kata-katanya susah dipahami tapi ada lah. Ya intinya ya kebaikan lah insya Allah. Ya intinya semua itu berhubungan dengan kebaikan dan ada hubungan dengan ridho Allah, dengan tujuan akhir itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih Mas Faisal untuk waktunya kesempatan hari ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain.
Dan barangkali teman-teman semua ada yang pengen sharing-sharing terkait pengalaman pribadi atau yang lain bisa sharing di podcast Mahda. Mungkin dari saya cukup sekian teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.